terdeteksi untuk gempa padangnya. Untuk gempa padangnya itu jam 17.16 itu langsung terdeteksi. Cuman beberapa hari sebelumnya sudah ada gempa kecil-kecil seperti itu. Gempa yang terjadi itu pertama mungkin 7,9 diinfokan melalui mungkin stasiun TV langsung rilis mungkin 7,9 dan kami update itu 7,6. Sangat banyak. Mungkin di awal-awal itu karena setelah terjadi gempa besar akan terjadi penstabilan lagi keadaan lempeng-lempengnya, maka terjadi gempa susulan seperti itu. Yang berbahaya itu setelah terjadi gempa besar tidak ada gempa susulan, tapi ada lagi akumulasi energi yang tertahan dan bisa menimbulkan gempa besar lagi seperti itu. Kebetulan ini merupakan WRS, singkatan dari Warning Receiver System. Jadi di sini kami menginformasikan kepada masyarakat berapa kekuatan gempanya di mana secara near real time. Tapi apakah ini akan berfungsi saat terjadi gempa? Ya kami tidak mengetahui secara pasti karena pada tahun gempa 2009 itu sinyal GSM mati, terus listrik mati dan Kota Padang mungkin mengalami padam lampu itu sekitar 1 mingguan mungkin setelah gempa. Dan itu mungkin tidak semua juga. Kebetulan saya juga hadir di posko waktu itu di gempa 2009. Kalau yang 2009 itu gempanya terjadi di intraplate, mungkin bisa diketahui nanti dari bentuk susunan vokal mekanisme atau momen tensornya, makanya BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami. Jadi kami melakukan analisa apakah gempa bumi itu berpotensi tsunami atau tidak. Nanti akan kalau sekarang sejak tahun 2024 kami sudah bisa mengeluarkan info dini itu 3 menit. Dan itu akan kami infokan baik itu ke masyarakat atau ke stakeholder pemerintah setempat. Untuk proses evakuasi itu dari pemerintah setempat. Mungkin ada 3 kategori peringatan dini tsunami, yaitu pertama itu waspada, itu cuma diminta untuk menjauhi pinggir pantai. Yang kedua siaga, itu mungkin sudah ada melakukan evakuasi sebagian. Dan ada nanti awas itu berarti sudah evakuasi menyeluruh. Seperti itu. Informasi itu kami sampaikan ke pemerintah daerah melalui BPBD. Terserah pemerintah daerah mengambil keputusannya seperti apa. Mungkin itulah yang sering kami lakukan simulasi seperti itu. Mulai dari ketika kami nyantai aja di sini di ruang nasional gitu kan, terus merasakan gempa, gempanya masih kecil. Ngelihat di peralatan ada tercatat sinyalnya, terus gempanya bertambah kuat lagi gitu. Akhirnya seluruh pegawai lari keluar ruangan. Waktu kejadian gempa saya sedang memasak dengan kakak saya dan tiba-tiba sewaktu itu getaran gempanya cuman ringan-ringan, tahu-tahu jadi besar. Terus saya menyelamatkan diri, terus keluar dari rumah. Saya ada di dalam, terus ditarik sama kakak saya sampai luar. Dan anak yang paling kecil saya itu ada di buayan, terus dibawa lari juga sama kakak saya keluar satu persatu. Sekitar hampir jam 5 kami mau beristirahat. Nah waktu itulah terjadi gempa yang sangat kuat di Kota Padang. Kami berada di rumah dengan istri. Kan anak karena memang jadwalnya bimbel di Gama, dia sedang bimbel. Di gempa 2009, semua monitor yang ada di kantor ini sudah terlempar semua, tidak berada di posisi ini lagi. Ada yang kelempar ke sana, ada yang kelempar ke sana seperti itu. Jadi kami tidak bisa untuk melakukan analisa. Di samping itu juga biasanya listrik langsung mati kan. Ketika sampai di ruangan, gempanya belum berhenti, tapi masih terus bergerak sampai kelihatan tiang-tiang listrik yang ada di luar itu bergerak, goyang-goyang, mobil yang terparkir juga loncat-loncat gitu kan. Udah panik, Allahu Akbar gitu nih, apa sekuat apa gempanya gitu kan. Lokasinya di mana sih gitu kan, kita nggak tahu gitu. Nyampe di luar berapa menit ya, lumayan betul, antara 5 sampai 10 menit sampai gempanya terhenti. Ketika masuk ke dalam lagi, dalam pohon, lihat semua peralatan kita, monitor kita sudah turun, jatuh gitu kan.
sudah keluar orang semua dari rumah dan tiba-tiba rumah saya runtuh semua. Kami melarikan diri tidak jauh dari rumah. Waktu itu kan karena cuaca tidak memungkinkan, hari hujan deras. Terus saya numpang di rumah sebelah, ada rumah tetangga, rumah saudara kosong. Nah, kami disuruh bisa tinggal di situ sementara. Waktu itu ya dengan sisa-sisa makanan yang ada, persediaan yang ada, dengan itulah kami hidup. Baru ada bantuan, ada yang lewat mungkin melihat kondisi kita, terus ada yang ngasih sumbangan di jalan. Begitu getaran gempa mereda, kami langsung ingat anak, karena memang dia gempa reda. Saya ambil motor, saya langsung cari anak saya dari Belimbing sampai ke bypass. Memang nggak bisa lewat lagi karena udah macet. Baru bisa lewat hampir maghrib, udah bisa lewat. Informasi dari masyarakat, semua anak-anak yang berada di lantai atas yang sudah dievakuasi, sudah ada yang pulang. Cuma ada satu orang di lantai atas tuh karena terjepit, jadi tidak mungkin dikeluarkan, belum bisa ditolong. Kemudian anak-anak ya apakah ada tergulung segala macam, belum ada informasi. Informasinya anak-anak terluka ada sampai ke rumah sakit, yang saya langsung cari anak ke rumah sakit Tentara tidak ada, ke Yosuaso tidak ada, ke M Jamil juga tidak ada, dan beberapa rumah sakit lainnya yang kemungkinan ada evakuasi ke sana. Namun tidak ada yang dijumpai di sana. Tapi memang malam itu saya terfokus ke Gama, makanya saya dan istri standby saja langsung di Gama dari malam itu, karena memang karena kondisi bangunan itu robohnya bukan ke kiri ke kanan, tapi robohnya ke bawah. Dan baru ada pertolongan lantai itu bisa dijebol dari atas sekitar jam 9, mulai ada alat berat, langsung bekerja sampai sekitar jam 2 baru ada satu yang bisa dikeluarkan dari Gama itu. Di sana tidak ada tim medis yang memperkirakan apakah orang terkubur ini hidupkah atau udah gimana. Pokoknya naik langsung masuk kantong jenazah, langsung dibawa ke titik kumpul di rumah sakit M Jamil. Berselang setengah jam dari itu datang lagi, ada jenazah katanya dari Gama. Jadi ketika kantong jenazah yang kedua datang dari Gama, kita berikan membuka dan memang putri kita dari sana, karena dia masih memakai pakaian sekolah. Dan karena situasinya kita tidak mungkin menunggu ambulan, maka kita bilang ke petugas yang ada di sana, dokter, tim medis, kita bilang ini anak kami, ini namanya Khairun Nisa, saya orang tuanya, ini identitas saya. Kami langsung membawa dengan mobil yang ada pada kami. Karena memang tidak ada lagi yang mau kita tunggu untuk pemakaman, maka kita langsung putuskan mau dimakamkan, tapi kita mau pastikan dulu apakah memang sudah meninggal atau bagaimana. Makanya kita cari dokter dekat sana. Sebelumnya ada bidan yang memang kata beliau dari cirinya memang tidak apalagi tidak hidup lagi. Kita cari juga tokoh agama, katanya memang tidak. Tapi kita masih belum puas, kita masih cari dokter, dan setelah diperiksa memang diputuskan memang tidak meninggal. Di kebencanaan ini mungkin di samping kita bekerja sehari-hari seperti saat sekarang, mungkin juga ada tanggung jawab moral sebenarnya. Dengan jumlah korban sebanyak itu, ya mungkin kami baru mengakses Padang itu 2 hari atau 3 hari setelah gempa, karena jalur di Lembahanai juga putus gitu. Ada batu besar di sana yang tidak bisa dilewati oleh mobil, itu harus dibelah dulu baru kendaraan bisa lewat. Jadi di sana kami mengetahui kalau contohnya di tempat
kursus Gamma itu juga banyak menimbulkan korban. Di Hotel Ambacang juga banyak menimbulkan korban waktu itu. Ya sebenarnya tanggung jawab moral di kami saja, ya merasa bersalah terhadap diri sendiri seperti itu. Kenapa nggak bisa memberikan informasi? Alhamdulillah dari keluarga kami nggak ada yang menjadi korban gitu kan. Cuman perasaan ketika ngerasakan saya ngalamin sendiri gempanya gitu kan. Waktu itu ngerasakan gempanya itu gempa yang paling besar yang saya rasakan seumur hidup ya. Jujur saya kalau ingat ini nggak sanggup banget gitu kan. Apalagi ketika melihat bukan melihat, masih ngebayangin gitu kan. Kita dapat infonya gempanya ternyata di Padang. Ya Allah, di Padang. Terus di Padang kayak gimana gitu kan, sedangkan di sini udah seperti ini gitu. Ya, kita belum dapat info di Padang seperti apa. Seperti Pak Hamdi bilang tadi, informasinya itu terputuskan, nggak bisa komunikasi, nggak bisa nelfon, nggak bisa tahu apa-apa gitu kan. Tahunya setelah 1 hari apa 2 hari baru tahu kondisi Padang tuh sudah nggak terbayangkan lagi. Saya nggak berani selama beberapa lama setelah gempa itu, saya nggak pernah berani melihat video maupun fotonya. Selain rumah runtuh, juga trauma yang terutamanya kalau ada getaran sedikit kita udah takut itu, seolah-olah itu akan terjadi gempa besar lagi. Iya, sampai sekarang saya trauma kalau mau wisata ke tepi pantai saya udah takut gitu. Melihat ombak aja udah takut. Itu dampaknya saya. Kalau wisata ke tepi pantai saya nggak berani sampai sekarang, kurang nyaman saya gitu. Kalau waktu dulu kan, kalau dampak positifnya ada juga di apa gitu. Kita berusaha lagi dari awal kan, mencari pekerjaan, apa usaha jualan apa gitu, ada keinginan. Itu ada ibu saya yang kena timpa waktu ditarik dari dalam rumah, kena lengan ini agak lembam. Dampak dari gempa tersebut adalah meningkatnya putri kami di bimbingan belajar Gamma. Karena memang dari itu ada jadwal bimbingan belajar, dan kami perempuan waktu itu baru duduk di kelas 2 SMP di Kabupaten Padang. Trauma pasti dan sangat lama, apalagi istri saya sampai beberapa tahun masih masih trauma, ingat istri sering menangis. Dan itu terkadang saya di tempat kerja, kadang jam-jam siang, jam-jam luhur, istri nelfon katanya kangen sama anak, kangen mau lihat Gamma katanya. Makanya saya kalau udah begitu, saya langsung pulang aja jemput, pengen kita ke Gamma. Dan sering seperti itu. Dan kami ke kuburan. Pokoknya lama, bertahun-tahun kita masih teringat seperti itu.